Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman dan dasar dalam kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami buka telinga kami siapkan hati kami, dan Engkau urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah banyak mendengar renungan firman Tuhan yang berkaitan dengan kaya di dalam Kristus ya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang kaya ya, itu harus kita pastikan bahwa setiap kita adalah orang-orang kaya di dalam Kristus ya. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul kaya dalam kemurahan hati. Kaya dalam kemurahan hati. Ayatnya dari Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya ulang sekali lagi. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Dan satu ayat lagi saudara dikasih Tuhan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7, ayat yang sudah sering kita dengar juga saudara dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan gitu ya. Jadi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bahwa kaya dalam kemurahan hati ya saudara dikasih Tuhan. Kaya dalam kemurahan hati. Nah, murah hati itu sama dengan baik hati saudara. Jadi murah hati itu sama dengan baik hati. Ya, kita kembali ke ayat dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 25. Tadi saudara dikasih Tuhan, di sana saya ajak kita untuk melihat sedikit arti dari murah hati ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti murah hati itu apa saudara dikasih Tuhan? Ya, murah hati artinya lebih rendah hati lagi ya. Yang berarti bahwa suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati ya. Untuk pengertian yang lebih luas, sikap murah hati ini adalah sifat yang menunjukkan kedermawanan ya. Nah, ada seorang yang bernama Sudi Dharma, seorang ahli, mendefinisikan murah hati itu adalah perbuatan seseorang yang suka berbagi. Seorang yang memiliki sikap murah hati tidak akan pelit, perhitungan, apalagi mengungkit-ungkit hal yang telah ia berikan. Nah, untuk bisa murah hati saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu punya banyak materi baru bisa kita bermurah hati. Kita tidak perlu punya jabatan yang tinggi untuk kita bisa baik, untuk bisa menolong orang. Tapi dengan keadaan kita seperti sekarang ini, kita bisa jadi orang yang bermurah hati saudara dikasih Tuhan. Apa yang kita punya ya kita bagikan, apa yang kita miliki ya kita bagikan kepada orang lain. Kita tidak punya materi mungkin, tapi kita bisa berbagi tenaga, berbagi bantuan, berbagi perhatian kepada orang lain. Itu juga satu sikap yang murah hati. Kita sekali lagi tidak perlu tunggu menjadi kaya materi baru kita bisa memiliki sikap murah hati atau kedermawanan ya. Seberapapun yang ada dalam diri kita, itu bisa jadi berkat juga buat orang lain ya, seperti definisi tadi murah hati, tidak pelit, suka berbagi, peduli dengan orang lain. Ya saya
percaya bahwa kita mampu lakukan itu. Ya, saudara dikasih Tuhan, Amsal 11 ayat 25 ini di bagian B bilang, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ada seorang jemaat di Polri, saudara dikasih Tuhan, yang biasa kami jemput untuk datang beribadah. Dan setiap kali kami jemput, termasuk saya yang jemput atau Pak Adi yang jemput, itu pasti dia berikan kami satu botol air minum, yaitu aqua, dan juga beberapa permen, sudah dikasih Tuhan. Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa begitu, dan dia mempraktekkan firman Tuhan ini walaupun mungkin dia tidak tahu ayat ini ada di Amsal 11 ayat 25, tapi menurut saya ini sesuatu perbuatan yang layak diapresiasi. Dan ya saya sendiri benar-benar merasakan terberkati dengan pemberian itu, saudara dikasih Tuhan. Ya, mari kita melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Ya, kita percaya bahwa itu akan pasti berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, satu lagi sudah dikasih Tuhan, ada satu kali ya ketika saya baru pulang dari Jakarta, waktu sudah tengah malam ya kira-kira jam 12 malam, tiba-tiba di jalan motor saya rusak, rantainya putus, ya bengkel sudah tidak ada yang buka. Saya coba menawarkan diri untuk ada orang lah yang kira-kira seperti lapak untuk saya titipkan motor di tempat dia, tapi dia menolak. Dan dalam keputusasaan saya, ya sudah hampir 1 jam saya di jalan, tiba-tiba ada 2 orang anak muda yang mampir dan bertanya apa yang terjadi dengan motor saya, dan saya bilang rusak dan mereka coba perbaiki dan memang tidak bisa. Akhirnya menawarkan diri untuk dari sebelum terminal Kalideres itu untuk menstut motor saya, sudah dikasih Tuhan. Menstut itu artinya dorong pakai kaki sambil disetirin begitu ya. Dan satu setirin motor saya, satu setir motor dia, dan saya dibonceng, sudah dikasih Tuhan. Dan akhirnya sampailah ke Tangerang. Saya pikir 2 anak muda ini bukan orang percaya, bukan orang yang mengenal Kristus, tapi mereka punya hati yang murah hati begitu ya. Ya, saya percaya bahwa ini sesuatu juga yang ada di dalam diri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sangat disayangkan kalau kita orang percaya yang sudah mengenal Kristus, yang ya seharusnya juga punya sikap murah hati, tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, saya pikir bahwa hal-hal yang seperti inilah yang harus kita kembangkan dalam diri kita, sehingga ya setiap perbuatan baik kita, saya percaya itu sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Nah, di sanalah kita bisa dinilai sebagai orang yang kaya dalam kemurahan hati begitu ya. Kita coba jangan mengeraskan hati kita. Kita coba dalam hidup ini membiasakan diri tergerak untuk membantu orang lain. Ya, sekali lagi saya mau bilang, tidak harus dengan materi, saudara. Kita jangan berpikir bahwa membantu orang lain itu harus dengan materi. Ya, kalau kita punya keterbatasan dalam hal materi, ya kita bisa bantu orang lain dalam hal ya apa saja, termasuk memberi tumpangan kah atau yang lain-lain. Itu juga satu sikap yang kaya dalam kemurahan hati. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita terus belajar bahwa kita adalah orang-orang yang kaya dalam kemurahan hati. Dan itu mari kita buktikan dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari ya. Demikian untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang terus menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan.